Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan mencoba membahas materi matematika kelas 9 semester 2. Bab yang keempat yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan mencoba membahas kekongruenan bangun datar. Buku yang digunakan yaitu buku siswa kelas 9 semester 2 edisi revisi 2018 dari Kemendikbud. Bukunya kira-kira seperti ini. Tujuan pembelajaran diharapkan nanti setelah kalian melihat video ini, kalian bisa mengidentifikasi beberapa benda atau bangun datar yang kongruen atau tidak. Kalian diharapkan lagi bisa menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membuktikan apakah dua segitiga itu kongruen atau bukan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita mulai. Perhatikan untuk contoh-contoh gambar di bawah ini. Untuk contoh gambar yang pertama, di situ ada gambar dua kursi. Perhatikan, gambar dua kursi itu disebut dengan kongruen. Nah, sekarang silahkan dibedakan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada dua kursi juga. Tapi gambar yang kedua ini tidak kongruen. Nah, sekarang kira-kira apa yang membedakan antara gambar pertama dengan gambar yang kedua? Sudah ada di benak kalian, anak? Iya, mungkin sudah ada. Dari contoh 1 dan 2 kalian pasti sudah bisa membedakan. Masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada 3 bintang. Warnanya ada yang merah, biru, dan kuning. 3 bintang ini disebut dengan kongruen. Nah, sekarang contoh berikutnya. Ada 2 bintang. Warnanya juga ada pink, ada kuning. Tetapi pada contoh yang keempat ini, gambar ini, 2 bintang ini tidak kongruen. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan 2 bintang ini tidak kongruen? Iya, ukurannya tidak sama. Oke, walaupun bentuknya sama, ukurannya yang berbeda. Oke, perhatikan untuk contoh berikutnya. Di sini ada 3 tabung. Nah, sekarang kira-kira sama tidak itu? Sama, iya. Berarti bagaimana? Apakah 3 tabung itu kongruen atau bukan? Iya, 3 tabung itu kongruen. Berikutnya, ada 2 tabung. Yang satu besar, yang satu kecil. Apakah 2 tabung ini kongruen? Iya, benar. Jadi 2 tabung ini tidak kongruen. Gimana anak-anak? Kira-kira sudah ada ya pikiran bagaimana 2 benda itu dikatakan kongruen atau tidak kongruen. Sekarang perhatikan. Di sini ada pencerminan suatu bangun. Kalian dulu sudah pernah mendapatkan materi pencerminan. Ya, masih ingat kan? Iya, perhatikan. Ada bangun segi 4 ABCD dicerminkan terhadap garis putus-putus itu. Itu anggaplah itu cerminnya, maka bayangannya adalah segi 4 PQRS. Ya. Perhatikan, kalau yang ABCD itu aslinya dan PQRS itu bayangannya, kira-kira besarnya sama tidak? Sama ya. Bentuknya sama tidak? Sama. Iya. Oleh karena itu, benda atau bangun segi 4 ABCD itu kongruen dengan segi 4 PQRS. Sekarang perhatikan untuk panjang sisi-sisinya. Sisi AB, perhatikan. Sisi AB itu kira-kira sama dengan yang mana ya? Iya, sama dengan PG. Sekarang sisi BC sama dengan mana? Iya, PS. Sekarang CD
sama dengan RS. Kemudian AD-nya akan sama dengan R, yaitu sisi-sisinya. Jadi antara AB, PH, BC, PS, CD, RS, AD, dan GR itu adalah bersesuaian. Sekarang perhatikan untuk besar sudutnya. Kalau sudut A kira-kira sama dengan sudut yang mana? Iya, sama dengan sudut G. Sekarang sudut B sama dengan sudut yang mana? Sudut P, ya benar sekali. Sekarang sudut C sama dengan sudut yang mana? Sudut S. Dan yang terakhir sudut D berarti sama dengan sudut R. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh 1. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar. Yang pertama segi empatnya bentuknya seperti itu, kemudian diputar bentuknya seperti itu. Perhatikan, di situ ada tanda sisi coret 2. Nah, yang di bangun berikutnya juga ada coret 2, yang sebelah kiri juga ada coret 1, sebelah kanan ada coret 1, menandakan bahwa kedua sisi yang bercoretan sama itu panjangnya adalah sama. Nah, sekarang jika dua gambar di samping itu kongruen, tentukan nilai X, Y, U, dan V-nya. Coba perhatikan gambarnya ya. Penyelesaiannya kira-kira gimana ya? Oke, kita selesaikan sama-sama. Nilai X, perhatikan sisi X, di situ ada tanda coretan 2 ya. Kalau ada coretan 2, perhatikan yang sebelah kanan, ada enggak? Oh, ada. Ya, berapa senti di sana? Ada 2 cm. Berarti nilai X-nya sama dengan 2 cm. Oke, sekarang kita lanjut. Nilai Y-nya. Nilai Y, perhatikan yang sebelah kanan nilai Y. Nah, di situ ada coretan 1. Kemudian perhatikan di sebelah kiri ada coretan 1 juga yang nilainya adalah 3 cm. Berarti nilai Y-nya panjangnya adalah 3 cm. Oke, sekarang kita lanjut. Sudut U. Perhatikan sudut U-nya ya. U-nya letaknya di sana sebelah kanan. Kira-kira ini nanti akan sama dengan sudut yang mana kalau sudut U? Ya, yang mana kira-kira? Iya, sama dengan sudut 75 derajat. Oke. Sekarang kita lanjut sudut V. Nah, jadi VU-nya tadi sudah ketemu 75, kemudian ada 135 dan sudut satunya pasti 80. Kemudian sudut V itu sama dengan sudut di bangun yang sebelah kiri bagian atas. Kalau begitu bagaimana untuk mencari sudut V-nya? Ya dicari dengan cara jumlah sudut secara keseluruhan 360 derajat dikurangi dengan jumlah sudut yang sudah diketahui, yaitu dikurangi jumlah dari 80 ditambah 135 ditambah 75. Hasilnya 360 dikurangi 290. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, hasilnya adalah 70 derajat. Jadi sudut V itu sama dengan 70 derajat. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang kekongruenan dua segitiga. Perhatikan gambar pasangan dua segitiga berikut. Ini nanti masing-masing ada pasang-pasangannya. Perhatikan untuk gambar yang pertama. Ada dua segitiga, di situ masing-masing sisinya itu mempunyai tanda. Seperti Bapak bilang tadi, kalau tanda 1 sebelah kiri, di sebelah kanan ada tanda 1, berarti panjangnya adalah sama. Kalau ada tanda 2, coretan 2 di sebelah kiri, kalau di kanan juga ada coretan 2, berarti panjangnya sama dan seterusnya. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan gimana? Ketiga pasangan sisi yang bersesuaian pada dua segitiga itu berarti panjangnya adalah sama. Ini bisa kita sebut sisi. Oke, sekarang untuk gambar yang kedua. Perhatikan,
Gambar yang pertama di situ diketahui sisinya ada coretan 1, yang sebelah kanan ada coretan 1, ada coretan 3 di sebelah kiri, ada coretan 3 sebelah kanan, dan ada sudut. Sudutnya juga tandanya sama, artinya dua sudut itu besarnya sama. Berarti kita simpulkan bahwa dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut yang diapit dari dua sisi yang sama tadi itu besarnya adalah sama. Yang ini bisa kita simpulkan atau kita sebut sisi, sudut, sisi. Oke. Gimana, lanjut ya? Sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga. Pada gambar yang ketiga, di sini ada dua sudut yang sama, kemudian ada satu sisi yang sama. Berarti bisa disimpulkan apa? Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang menghubungkan dua sudut tersebut itu panjangnya adalah sama. Kalau seperti ini, berarti kita sebut apa? Kita sebut sudut, sisi, sudut. Oke, gimana nak? Lanjut ya. Oke, lanjut. Gambar berikutnya. Nah, pada gambar ini diketahui dua sudut yang sama, kemudian ada satu sisi yang sama juga. Nah, kalau seperti ini berarti kita simpulkan gimana? Kita simpulkan dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, ya, dan sepasang sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Nah, yang seperti ini bisa kita sebut dengan sudut, sudut, sisi. Oke. Yang terakhir. Nah, ini beda lagi. Khusus untuk segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku, di sini ada dua sisi yang sama. Ya, dua sisi yang sama. Sisi miring dan satu sisi penyikunya yang sama. Dari sini berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian itu panjangnya sama. Oleh karena itu, dari dua segitiga ini dikatakan kongruent jika nanti memenuhi salah satu kondisi yang di atas tadi, ya. Ada sisi sudut sisi, ada sudut sisi, dan seterusnya, ya. Nanti kalau memenuhi salah satu syarat saja, dua segitiga itu bisa dikatakan kongruent. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar bentuknya seperti itu. Iya, ada A, B, C, D, E. Bangunnya seperti itu, ya. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Nah, gimana cara buktikannya? Ini kita selesaikan. Yang pertama, perhatikan sisi AC-nya. Kira-kira AC nanti akan sama dengan sisi yang mana ya? Oh iya, AC sama dengan EC atau CE. Mengapa? Perhatikan di gambarnya. Ada tanda samanya di situ, gitu ya. Berikutnya, perhatikan besar sudut ACB-nya. ACB ada di tengah-tengah sudutnya. Nah, ini kira-kira akan sama dengan besar sudut apa? Iya, sama dengan besar sudut ECD. Mengapa? Karena saling bertolak belakang, gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan sisi BC-nya. Kalau BC berarti sama dengan sisi apa? Sisi DC. Ya, BC sama dengan sisi DC. Mengapa? Ya sama kayak AC sama dengan EC. Ada tanda sama panjangnya. Dari tiga ini bisa membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Nah, ini memenuhi syarat yang mana? Bisa berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kita simpulkan apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, berarti itu dinamakan apa tadi?
kongruen. Itu kesimpulan yang pertama. Oke. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama apa? Pertama tadi panjang sisi-sisinya ya kan? Sisi-sisi yang bersesuaian itu harus mempunyai panjang yang sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Oke. Nah, untuk menguji dua segitiga dikatakan kongruen itu jika memenuhi salah satu kondisi ya tadi, segitiga tadi ya. Nah, salah satu saja. Tadi ada sisi, cukup sisi itu sudah bisa dikatakan dua segitiga itu kongruen. Atau sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut, atau sudut sisi ya itu. Dan khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi sikunya yang bersesuaian itu panjangnya sama. Jadi kalau bisa memenuhi salah satu syarat ini, dua segitiga itu bisa dikatakan kongruen. Oke, kita masuk ke soal latihan. Yang pertama, di situ ada trapesium ABCD dan EFGH. Anggap ini diketahui dua trapesium itu adalah kongruen. Jika AD-nya 12, DC-nya 13, EF-nya 22, kalian disuruh mencari panjang EH-nya. Gimana kira-kira? Sudah ada pikiran untuk mencari EH-nya ya? Oke, gampang saja ya. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Nah, di sini ada segi 4. Nah, kemudian ada ditarik garis diagonalnya SQ, kemudian ada PR. Nah, SR sejajar dengan PQ, OP sama dengan OQ, OS sama dengan OR. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Nah, silahkan dicari tuh ya. Ada berapa segitiga yang kongruen tuh? Masing-masing ya. Silahkan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan atau dikonsultasikan dengan guru kalian ya. Oke, agar supaya kalian itu bisa cepat paham, kita perlu contoh mind mapping atau peta pikiran. Di sini ada kekongruenan dan kesebangunan, itu bercabang, ada kesebangunan sendiri, kekongruenan sendiri, ya, kesebangunan segitiga, kekongruenan segitiga, ada syarat-syaratnya. Itu yang harus dipelajari, itu inti-intinya. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan harus tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Dan Bapak akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.